Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pertemuan kita hari ini. Sebelumnya kita sudah membahas ya tentang permeabilitas atau rembesan atau artinya itu rembesan air di dalam tanah. Nah, materi sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara menentukan koefisien rembesan, kecepatan rembesannya. Kemudian kita tahu ini ya percobaan di laboratoriumnya. Nah, di materi yang sekarang kita ingin tahu rembesan tadi, aliran air dalam tanah tadi itu bentuknya seperti apa. Maka kita sebut sebagai sebab ini adalah jaringan aliran, karena ternyata selain ada rembesan, ada aliran air, ternyata aliran itu juga membentuk sebuah pola, sebuah jaringan seperti itu. Nah, sebelumnya kita sudah membahas juga tentang yang namanya tinggi tekanan, ya kan? Ada kehilangan energi juga, gitu ya. Ini adalah contoh yang gambar A adalah sebuah air yang mengalir di bawah bendung. Jadi ada air, dia itu mengalir di bawah bendung, ya. Kenapa bisa mengalir? Karena ini kan bendung ini materialnya adalah terbuat dari tanah, sehingga air ini bisa mengalami rembesan. Bentuknya seperti apa? Nah, di materi inilah kita akan membahasnya, bentuk alirannya seperti apa. Oke. Kemudian di sini adalah sebuah air juga mengalir di bawah si pile cover dam. Berarti ini adalah bendung. Kalau ini tadi bendung juga, ini bendung, cuma materialnya dia dari baja ya, si pile gitu ya. Cuma tetap karena di dalam tanah, baja ini dimasukkan ke dalam tanah, artinya ada air yang tetap masuk ke dalam si pile cover dam ini ya, seperti ini bentuknya. Oke, kalau kita lihat di sini juga awalnya tinggi airnya segini, cuma saat ini sebelah hulu ya, di hilirnya jadi segini. Ini air dari mana? Air dari tadi, dari tanah ini ya, merembas. Contoh pada gambar ini adalah kita menghitung tinggi tekanan dan kehilangan energi akibat rembesan di bawah bendung. Berarti ini ada bendung. Bendung itu yang mana ini? Bendung nih, bendung. Bendung itu fungsinya adalah menaikkan muka air ya. Ini adalah air di hulu, kemudian ini adalah air di hilir. Nah, dari sini kita bisa melihat ini adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menghitung tinggi tekanan dan kehilangan energinya ya. Ternyata setelah ditempatkan di titik-titik yang berbeda, alat tersebut juga menunjukkan hasil yang berbeda pula. Tuh ya. Meskipun masing-masing ternyata punya ketinggian yang sama ininya, tapi ternyata setelah diukur menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Nah, di materi ini nanti kita akan mempelajari tentang yang namanya garis aliran. Apa itu garis aliran? Yaitu suatu garis sepanjang mana butir-butir akan bergerak dari bagian hulu ke bagian hilir sungai melalui media tanah yang tembus air ya. Berarti kalau digambarkan nanti bentuknya seperti ini ya. Ini adalah contoh tanah. Nih, ini tanah turap. Turap itu semacam terbuat dari baja juga ya, baja. Jadi semacam kayak pagar gitu ya. Cuma dia fungsinya tadi menaikkan muka air gitu ya. Nah, ditanam di dalam tanah. Di sebelah kiri itu adalah hulu, ada air, sebelah kanan adalah hilirnya gitu. Nah, dinamakan garis aliran adalah yang ini. Nih, berarti garis aliran itu yang dari hulu ke hilir. Dimana di garis aliran inilah butir-butir ini akan bergerak
dari hulu ke hilir melalui media tanah yang tembus air. Ya, seperti itu ya. Berarti dinamakan dengan garis aliran. Jadi kalau menggambarkannya seperti itu ya. Jadi dari hulu ke hilir, di mana air ini yang melalui tanah. Bentuknya ini semacam pendekatan lah ya, meskipun ya kondisi lapangan ya tidak persis seperti ini. Cuma kan sebagai engineer kita melakukan pendekatan atau ya pemodelannya seperti itu. Selain ada garis aliran, berarti yang ini ya, coba dilihat. Jadi yang solid, gambarnya solid. Dari garis aliran ini. Ada juga namanya garis ekipotensial. Dinamakan dengan garis ekipotensial. Kenapa? Karena di sepanjang garis ini, di mana sepanjang garis ini tinggi potensial di semua titik pada garis tersebut adalah sama. Nah, yang seperti apa ini gambarnya? Yang titik-titik putus-putus. Artinya apa? Sepanjang garis ekipotensial ini, apabila kita menggunakan alat visometer misalkan ya, saat kita ukur, maka tinggi potensialnya adalah sama. Meskipun kalau kita lihat ini kan posisi di sini tuh, sebelah kanan, dekat turap. Ini agak lebih jauh dari turap, lebih ke dalam, tapi ternyata setelah kita ukur, di sini kita lihat tingginya adalah sama, ekipotensialnya sama. Artinya apa? Sepanjang garis ekipotensial, misalkan kita mau pindah ke sini nih ukurnya, ya nanti hasilnya pasti setinggi ini juga sama. Nah, di garis itulah kita sebut sebagai garis ekipotensial. Terus ada lagi yang namanya jaringan aliran. Nah, jaringan aliran itu di bahasa Inggrisnya adalah flow net gitu ya. Maka pengertiannya apa? Merupakan kombinasi antara garis aliran, beberapa garis aliran dan garis ekipotensial. Berarti kombinasi ya antara garis aliran dan garis ekipotensial. Kombinasinya seperti itu. Maaf ya, ada background saya. Nah, ini kira-kira seperti ini bentuknya. Nanti kita akan sama-sama ya belajar bagaimana cara menggambarkan ya. Saya cek dulu ya rekamannya karena saya khawatir tidak terekam. Parah. Oke, kita lanjutkan. Ke penggambaran ya jaringan aliran. Dalam menggambarkan jaringan aliran ya, di mana terdiri dari garis aliran sama garis ekipotensial, artinya terdiri dari dua, di mana kombinasi dari kedua ini dinamakan sebagai jaringan aliran. Oke, syarat yang pertama saat kita menggambarkannya, yang pertama adalah garis ekipotensial itu sebisa mungkin memotong tegak lurus garis aliran. Jadi kita bisa lihat. Berarti kalau kita bikin garis aliran dulu, ya kan? Maka sebisa mungkin saat kita membuat jaringan garis ekipotensial, apabila pasti ketemu ya, keduanya harus saling mendekati tegak lurus. Nah seperti ini. Jadi nggak boleh terlalu lancip atau terlalu tumpul ya, maka dia harus mendekati. Kemudian elemen-elemen aliran, elemen aliran itu maksudnya gini. Nanti untuk menggambarkan garis aliran ini itu tidaklah cuma satu ya, tapi jadi banyak. Contohnya kayak gini. Nah, nih harus banyak nanti. Karena kan airnya mengalir nggak cuma satu titik ya, di beberapa titik. Nah, elemen-elemen pertemuan antara garis aliran dan garis ekipotensial sebisa mungkin dia, kalau kita lihat, mendekati bujur sangkar atau apa persegi ya sama sisi. Jadi jangan terlalu lonjong gitu ya, atau terlalu kecil dan sebagainya. Maka sebisa mungkin mendekati bentuk
bujur sangkar seperti itu ya. Bujur sangkar itu kan berarti segi 4 sama sisi ya, meskipun tidak plek sama ya, tapi sebisa mungkin mendekati. Nah sekarang kita coba mau saya kasih tahu ya, di soal ini misalkan di gambar ini berapakah jumlah garis alirannya dan berapakah jumlah garis ekuipotensialnya. Cara ngitungnya bagaimana? Kita coba ya. Harus tahu ya, garis aliran itu dilambangkan jumlah garis aliran NF. NF itu kan jumlah, F itu adalah flow. Oke. Kemudian kalau ekuipotensial itu ND. Ya. Nah, kita ingin tahu bagaimana cara menentukannya dari gambar. NF-nya ada berapa? Cara ngitungnya gimana? 1. Jadi di sini ngitungnya ya. Satu ini ya, kemudian dua, tiga, ya, tiga, empat. Nah, berarti ada berapa? 1. Berarti bukan di garisnya hitungnya ya, tapi di sini. 1, 2, 3, 4. Oke, itu NF. Kemudian ND atau ekuipotensial, bagaimana cara menghitungnya? Hitungnya adalah satu, dua, tiga. Lima. Oh, di atas 1 ya. Nah, gitu cara ngitungnya ya. Kalau NF ada 4, cara ngitungnya yang warna merah kan situ. Kalau ND cara ngitungnya seperti itu. Ya, gitu ya. Berarti jangan bingung nanti kalau suruh menggambar
kan gimana, coba kita lihat ini. Nah, tadi sudah nah oke, kira-kira seperti itu penjelasannya. Oke. Nah, bagaimana cara menghitung rembesan dari suatu jaringan aliran? Ini ada rumusnya juga. Diperhitungkan hampir sama. Bukan hampir sama, emang sama ya. Maka mencari koefisien rembesan I adalah delta H per delta L. Maaf nih kemiringan. Hukum Darcy adalah yang ini sama. Delta Q sama dengan K kali delta H per delta L kali A. Nah ya, ini kaki rumusnya seperti ini ya. K kali delta H delta L, KIA sih sebenarnya. Delta Q itu berarti aliran tiap flow. Beda sama itu. Jadi tinggal masukkan aja ke sini. Maka Q sama dengan delta Q kali Q kali M kali F. Oke. NF adalah jumlah total persen. Oke. Nah, ada lagi adalah banyak air yang mengalir jumlah total aliran. Oke. Contoh ini itu. Maka dinamakan jaringan aliran adalah yang nomor 1, 2, 3. Nah ini ya 1 bisa jaringan aliran. Kemudian ada berapa? Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu untuk garis ekopotensial. Nah, kita masuk ke latihan soal ya. Sebentar. Oke. Kita masuk ke contoh soal gitu ya. Ada suatu jaringan aliran seperti pada gambar berikut ini. Coba Anda lihat ya. Nah, tugas pertama kalau dapat soal seperti ini adalah kita tentukan dulu berapakah NF sama ND. NF tadi adalah garis aliran, ND adalah garis ekipotensial. Berarti NF-nya adalah yang mana? Yang ini. 1 ya, 1, 2, 3. Berarti NF-nya ada 3. ND-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah H1, ini H2-nya ya. NF-nya 3, ND-nya 6. Berarti dari situ ya. Nanti habis ini kita akan coba ini ya, praktek gimana cara menggambarkannya. Kemudian kita hitung perbedaan tinggi energi antara bagian hulu dan bagian hilir.
Oh ya, saya ulangi lagi ya di soal tadi. Ini ada suatu jaringan aliran dari aliran air di sekitar sebuah jajaran turap di dalam lapisan tembus air. Di sini kita anggap nilai koefisiennya adalah sama ya di setiap bagian itu, yaitu 5 kali 10 pangkat min 3 cm per detik. Soal yang pertama, berapakah tinggi di atas permukaan tanah air akan naik apabila piezometer diletakkan pada titik A, B, C, dan D. Jumlah rembesan air yang melalui saluran air 2 per satuan lebar. Tegak lurus bidang gambar per satuan waktu. Jumlah rembesan total yang melalui lapisan tembus air per satuan lebar. Nah, pertama kali kita lihat gambarnya tadi udah ya. Kita tentukan NF dan ND-nya. NF-nya 3, tapi dari tadi ya udah diterangkan yang tadi. NF-nya ada 6. Kemudian kita tentukan perbedaan tinggi energinya di bagian hulu dan hilir. Bagian hulu ada 15 feet, bagian hilirnya 5 feet. Berarti delta H atau perbedaan kehilangan energinya adalah 15 dikurangi 5. Dapatnya 10 feet. Gitu. Sehingga kita bisa menentukan kehilangan energinya antara dua garis ekipotensial, yaitu delta H per NF. Itu ya, itu dinamakan dengan kehilangan energi antara dua garis ekipotensial. 10 dapat dari mana? Itu adalah kehilangan energinya 6. Maaf, bukan NF ya, ND, karena kan ekipotensial. Jadi 10 bagi 6, artinya per garis ekipotensial kehilangan energinya adalah sebesar 1,667. Karena kan tadi dikatakan bahwasannya sepanjang garis ekipotensial yang sama ini artinya tinggi energinya adalah sama. Antara 1, kedua, ketiga itu ternyata kehilangan energinya adalah 1,667 feet. Nah, sini ditanyakan berapakah tinggi air akan naik apabila piezometer diletakkan pada titik A, B, C, dan D. Kita lihat A itu di mana? A itu terletak di ekipotensial 1, B di ekipotensial 2, C di ekipotensial 5, D di ekipotensial 5 juga. Kita akan cek ya. Kita akan menentukan tinggi air. Intinya gini, kalau kita pakai piezometer, kita ingin tahu ini air tingginya seberapa. Gitu ya. Oke, kita ke titik A. Sebentar ya itu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, berarti titik A terletak di ekipotensial 1 ya. Artinya apa? Bahwa penurunan energi potensial dari titik A itu sebesar, nanti kan dikatakan bahwasannya kehilangan tinggi energi di tiap garis ekipotensial adalah 10 per 6 atau 1,667 feet. Artinya kan tinggi energi awalnya adalah apabila kita hitung itu adalah 15 feet ya airnya. Jadi kalau saya letakkan piezometer di garis titik A, maka ekipotensialnya tinggi airnya berarti menjadi berapa? 15 dikurangi, karena dia di titik 1, maka dikurangi 1 kali 1,667. 15 kurangi 1,667 yaitu 13,33 feet dari permukaan tanah. Jadi kalau kita ukur setinggi itu. Oh, titik B di mana? Titik B tadi terletak di titik kedua, garis ekipotensial kedua. Berarti 15 dikurangi 2 kali gitu ya. Titik C karena terletak di ekipotensial 5 ya, 15 kurangi 5 kali 1,667. Titik D 15 dikurangi 5. Kenapa sama? Karena C dan D terletak di garis ekipotensial yang sama, yaitu di garis kelima. Begitu ya caranya ya. Oke, kemudian kita lanjut ke yang B. Jumlah rembesan air yang melalui saluran air 2, saluran air 2 itu berarti jaringan garis aliran ya, per satuan lebar, tegak lurus bidang gambar per satuan waktu. Oke.
Tadi kan di rumus yang sebelumnya delta Q sama dengan K kali H per ND. Yang ini ya, delta Q K kali delta H per ND. Ini delta Q kali K kali delta H per ND. K, karena di sini yang ditanyakan adalah saluran garis aliran gitu ya, maka kita menggunakannya adalah ND. Jadi delta Q adalah K kali H per ND, jumlah rembesan air yang melalui saluran air 2. Berarti bukan total semuanya, tapi yang hanya melalui saluran air 2 aja, yang di sini aja. Nah ya, kalau yang pakai rumus ini adalah untuk semuanya ya, totalnya. Kita masukkan K-nya, berarti kita ubah ya. Karena kenapa kita ubah? Karena di sini dari awal menggunakan feet, maka kita ubah K yang awal centimeter per detik kita ubah ke feet ya. Karena 1 cm itu adalah berarti 1/30 feet ya kan, karena 1 feet itu 30 cm, 30,48 cm ya. Berarti kalau 1 cm sama dengan 1/30,48. ketemu setelah kita ubah dari cm per detik ke feet per detik, ketemu 1,64 kali 10 pangkat 4. Maka delta Q nya adalah yang kita masukkan, ketemu 2,73. delta Q berarti adalah aliran air atau rembesan air itu pada saluran air 2 ya, saluran air 2. Karena kan tadi nilai K-nya dianggap sama semua. ND-nya ada berapa? ND-nya adalah H per ND. H per ND dapat dari mana? H per ND tadi ini. Nah ini H per ND tadi 10 dibagi 6 ya, karena rumusnya seperti itu. Kemudian di bagian C, total rembesan. Nah, per satuan lebar, maka Q sama dengan K kali H kali NF per ND. Kita masukkan ya, 1,64 H kali ND. H per ND kan 1,67, NF nya 3. Nah, ketemu nilai Q nya adalah 8,2 kali 10 pangkat min 4 feet pangkat 3 per detik per feet. Seperti itu. Nah, untuk tutorial membuat jaringan aliran nanti lewat Zoom saja ya. Saya rasa cukup. Untuk materi selanjutnya silahkan disimak. Kita ketemu lagi di Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.